Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izziar Zafira. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban pada halaman 182 dalam buku Alan Bremen mengenai penelitian kuantitatif. Untuk subbab yang pertama adalah langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Untuk soal yang pertama adalah apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Langkah-langkahnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah merumuskan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pencarian desain, merancang ukuran konsep, memilih situs penelitian, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data, melakukan proses data, melakukan analisis data, membuat kesimpulan, kemudian menuliskan kesimpulan. Langkah-langkah ini merupakan gambaran umum dari suatu penelitian kuantitatif. Kemudian, untuk soal yang nomor 2, yaitu sejauh mana kita mengikuti langkah-langkah utama dengan sesuai. Di sini ada perbedaan dalam penentuan hipotesis, di mana ada beberapa peneliti kuantitatif yang menunjukkan bahwa hipotesis disimpulkan dari suatu teori kemudian diuji. Tetapi ada juga yang tidak memerlukan spesifikasi dari suatu hipotesis. Meskipun terdapat perbedaan dari dua langkah di awal, tetapi untuk langkah-langkah selanjutnya banyak yang diikuti dengan sesuai dengan langkah-langkah penulisan penelitian kuantitatif. Kemudian untuk nomor 3, apakah langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif? Jawabannya adalah menyarankan pendekatan deduktif. Mengapa demikian? Karena dari beberapa langkah utama yang tercantum tersebut menunjukkan pendekatan deduktif yang luas terhadap dukungan antara teori dan penelitian yang diambil. Kemudian untuk subbab, konsep, dan ukurannya. Untuk soal yang pertama adalah mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif. Nah, di sini ada 3 alasan. Yang pertama, pengukuran memungkinkan untuk menggambarkan perbedaan secara tepat. Kemudian, pengukuran dapat memberikan tolak ukur atau perangkat yang konsisten. Dan yang ketiga adalah karena pengukuran memberikan dasar untuk pemikiran yang lebih tepat. Kemudian untuk soal yang nomor 2, apa perbedaan antara ukuran dan indikator? Di sini bisa kita lihat bahwa indikator adalah hal-hal yang dapat dihitung secara relatif tidak ambigu, seperti pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, jumlah anak, atau jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah. Sementara untuk ukuran adalah kuantitas. Kemudian untuk soal nomor 3, mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai dari pendekatan satu indikator? Nah, di sini ada 3 alasan mengapa pendekatan multi-indikator itu lebih disukai dari pendekatan satu indikator. Yang pertama, jika kita menggunakan multi-indikator, jika terdapat suatu kesalahan dalam suatu pertanyaan, maka kesalahan tersebut dapat kita tanggulangi. Kemudian, apabila menggunakan satu indikator, hanya mencangkup sebagian konsep dan tidak mencangkup semua konsep. Kemudian, apabila menggunakan multi-indikator, kita bisa membuat perbedaan atau perbandingan dengan jelas. Kemudian kita sampai kepada subbab reliabilitas dan validitas. Untuk soal yang pertama, apa pemikiran utama tentang reliabilitas suatu pengukuran dan apakah reliabilitas itu sangat penting? Pemikiran pertama tentang reliabilitas itu adalah suatu konsistensi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, apakah reliabilitas itu sangat penting? Reliabilitas itu, ya, penting dilakukan. Mengapa? Karena mempunyai faktor penting yang menunjukkan bahwa reliabilitas sangat diperlukan dalam suatu pengukuran. Kemudian untuk soal nomor 2, validitas mengandalkan reliabilitas, tetapi tidak sebaliknya. Mengapa? Karena yang pertama adalah validitas itu mengasumsikan reliabilitas. Itu berarti jika ukuran kita tidak reliable, berarti dikatakan ukuran tersebut tidak dapat valid. Kemudian untuk nomor 3, apa kriteria utama dalam mengevaluasi validitas pengukuran? Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah
harus mencerminkan konsep yang bersangkutan. Kemudian, harus memperhatikan faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan ketika melakukan pengukuran tersebut. Yang ketiga, dapat memperkirakan masa depan. Dan yang keempat, dapat membandingkan suatu ukuran dengan beberapa ukuran dengan konsep yang sama yang dikembangkan dengan metode yang berbeda. Kemudian lanjut untuk subbab berikutnya, yaitu mengenai keasikan utama penelitian kuantitatif. Untuk soal pertama, buat garis besar keasikan utama peneliti kuantitatif, serta alasan apa yang dapat diberikan untuk keunggulan mereka. Di sini ada 4 keasikan utamanya. Yang pertama adalah pengukuran. Suatu ciri khusus yang dilakukan peneliti kuantitatif dengan perhatian khusus terhadap validitas dan reliabilitas. Jadi pengukuran berhubungan dengan validitas dan reliabilitas. Kemudian hubungan sebab akibat. Peneliti kuantitatif jarang hanya menggambarkan bagaimana hasil dari suatu penelitian kuantitatif, tetapi berfokus pada prosesnya memperoleh hasil tersebut. Jadi jarang menggambarkan bagaimana hasilnya, tetapi lebih fokus kepada proses dari memperoleh hasil tersebut. Kemudian ada generalisasi. Peneliti kuantitatif sering prihatin jika temuannya disimpulkan secara umum di luar batas konteks tertentu. Jadi dia tidak suka jika temuannya itu hanya disimpulkan secara umum. Kemudian replikasi, dapat mereproduksi suatu eksperimen antara satu dengan sama lain yang penting dilakukan jika ada kemungkinan kurangnya objektivitas dan nilai-nilai dari peneliti. Kemudian, untuk soal nomor 2, mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif, meskipun dalam penelitian sosial kecenderungan replikasi cukup jarang? Hal ini disebabkan karena kurangnya objektivitas dan nilai-nilai dari peneliti, sehingga dianggap penting dilakukan oleh para peneliti agar dapat direplikasi oleh orang lain. Kemudian kita masuk kepada subbab berikutnya, mengenai kritik penelitian kuantitatif. Untuk soal yang pertama adalah, masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Maksudnya apa? Yaitu masalah yang timbul dalam penelitian kuantitatif seringkali disebabkan oleh praktisi yang kurang mampu menangani sebuah permasalahan. Jadi mereka ini tidak bisa menangani sebuah permasalahan. Contohnya apa saja permasalahannya? Di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama adalah peneliti kuantitatif itu masih gagal membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Kemudian proses pengukuran memiliki arti presisi dan akurasi yang palsu. Kemudian ketergantungan pada instrumen dan prosedur. Dan yang keempat adalah analisis hubungan antar variabel menciptakan pandangan statis tentang kehidupan sosial independen dari masyarakat. Kemudian soal nomor 2, seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kualitatif terhadap penelitian kuantitatif? Jadi ilmu pengetahuan alam tidak akan sesuai jika diterapkan pada ilmu sosial, sehingga pendapat Schutz banyak tidak disetujui oleh peneliti ilmu sosial yang berhubungan dengan central positivism, yakni menutup semua kemungkinan perbedaan yang ada antara di dunia sosial dan alam. Kemudian untuk subbab berikutnya, apakah selalu seperti ini? Yaitu pertanyaannya, mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Di sini kita bisa melihat bahwa ada alasan utamanya. Yang pertama adalah karena faktor biaya dan waktu dihabiskan. Kemudian bisa dikatakan bahwa para peneliti kurang antusias dalam pengembangan yang diperlukan untuk menentukan kualitas suatu pengukuran yang menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.